Nah, Teman-teman, selamat siang ya semuanya. Perkenalkan saya Wibisono Citro. Saya nggak akan kasih Anda wejangan apa-apa kok, tenang aja ya. Saya udah ngomong sama Pak Ari juga. Saya cuma ingin buka wawasan Anda aja sebagai senior Anda yang lulus duluan dengan bapak yang sama. Ya, teman-teman, ada waktu milih Pak Ari apa alasannya? Kalau saya ya dulu milihnya, ini dosen paling baik. Ini dosen paling baik, paling fleksibel, paling enak, guyon tok ya toh, tapi pinter lah, itu yang penting, bener nggak? Ya. Nah, teman-teman, saya ini dulu masuk Ubaya tahun 95. Anda pasti ngitung. Waduh, umur berapa ini Pak Wibisono ya? Ya, mungkin kurang lebih ya. Hampir mirip kayak papa mamamu kali ya. Nggak apa-apa ya, sekali lagi saya ngobrol sebentar, paling nggak sampai setengah jam, tapi yang penting Anda dapat sebuah insight karena Anda ini kan akan lulus ya, akan lulus dan Anda akan mulai masuk ke benar-benar real life gitu loh ya, real life. Jadi saya kepingin supaya Anda tahu lah gimana sih hidup itu nantinya ya. Teman-teman, saya panggil teman-teman ya. Saya akan cerita sekilas saya ini siapa supaya nanti Anda bisa connecting, oh hari ini ke Wibi bisa kayak gini karena apa gitu ya. Singkat cerita aja, saya dari keluarga yang tanda kutip melarat ya. Ya, saya buktiin melaratnya simpel aja. Saya dari kecil sampai SMA di rumah nggak punya televisi, teman-teman ya. Papa mama saya nggak punya televisi. Jadi jangan bayangkan AC, waduh nggak ada ya. Jadi bisa dikira-kira lah seperti apa ya. Jadi dari TK sampai SMA saya berada di satu sekolah yang ya bukan yang favorit banget di Surabaya. Ya, dan saya dari kecil sudah berpikir gimana caranya bisa dapat duit. Nah, singkat cerita, ya akhirnya saya ketika masuk Ubaya, saya itu bisa dapat dua formulir prestasi. Ya, yang satu formulir prestasi akademik, ya, yang satu prestasi bola basket. Jadi saya ini dari SMP sudah hobi basket dan saya sudah bermain untuk Jawa Timur. Jadi ketika saya di Ubaya, saya ya ini jangan dicontoh ya, oh tapi kamu udah mau lulus kok, nggak ngefek lah. Saya terus terang teman-teman, saya cuma kuliah semester 1, gila nggak? Ya, semester 2 sampai semester 10, saya hampir nggak pernah masuk kuliah, ya, tapi saya bisa lolos dispensasi, jujur aja. Ya, bisa lolos apa presentasi itu apa? ya Absensi dispensasi. itu loh. Kan Ya, ada kan dispensasi. ya, minimal berapa Pak? 70 atau berapa ya dulu? Ya, dari dulu 75% pokoknya harus. Tapi Nah, kan untuk atlet beda. Nah, atlet itu nggak ada gitu-gitu teman-teman ya. Tinggal minta tolong gitu ya sama Pak Dekan, ya oke lah. Karena membawa nama nusa dan bangsa, kayaknya gitu ya. Nah, kenapa kok saya nggak pernah kuliah? Jujur aja bukan karena saya males ya teman-teman, tapi yang terjadi itu karena saya bingung cari duit. Ya, saya jualan handphone, ya saya lagi traveling sama Ubaya main basket di Bandung. Ya, lagi istirahat, saya keliling teman-teman ke Bandung cari-cari handphone kayak gitu ya. Nah, saya akan tunjukin Anda satu video profil saya ya, cuman sekitar 2 menit aja. Anda bisa lihat sekilas saya itu seperti apa ya. Bentar. Nih. Being a businessman has never been easy. Statistics have shown that only less than 5% of businesses are able to survive in their first 10 years. Even without any background in business, he has managed to become a highly successful businessman. This would not have happened without the help of Prudential. Prudential is the pathway for any aspiring businessman to gain instant success.
hard work doesn't always lead to success. The right pathway does. Choose Prudential. Nah, teman-teman, jadi ceritanya ya, saya ini Anda bisa lihat sekilas ya, saya lulus Ubaya tahun 2000 dan tahun 2002 saya menikah ya. Teman-teman, saya dulu pasti sama kayak Anda. Kita sama-sama jurusan accounting. Saya dulu masih ingat banget, saya ketika lulus cita-cita saya jelas, yaitu saya kepingin masuk ke kantor akuntan publik dan saya punya cita-cita suatu hari saya akan punya kantor akuntan publik. Anda tahu saya dulu ngelamar di mana? Saya dulu ngelamar di kantor akuntan publiknya Pak Vence. Pak Vence masih ada di Ubaya nggak, Pak? Nggak ada. Nah, itu ada satu dosen senior ya, namanya Pak Vence. Saya masuk di situ, Pak Hari. Jadi ada satu referensi dari staf mereka, itu salah satu omnya teman saya disuruh masukin aplikasi. Teman-teman, saya datang sesuai dengan janji jam 1, tetapi sampai jam 2:30, soal-soal ujian itu nggak dikasih ke saya. Sementara saya jam 3 itu ada janji untuk ngelatih basket. Jadi saya kan tadi udah ngomong, saya pemain basket, habis lulus SMA, saya ngelatih di SMA Petra dan SMA Stanislaus. Nah, saya 2:30 ngomong sama stafnya Pak Vence, Mbak, saya ini jadi dites apa enggak? Saya jam 3 harus keluar loh, saya bilang. Terus dia bilang, loh, kamu nggak ngomong. Loh, aku bilang dari tadi saya udah ngomong dari jam 1. Ya udah ini soalnya. Terus saya bilang, loh Mbak, apa nggak mending saya kerjakan besok ya? Dia bilang, jangan Pak, nanti saya kena marah. Bapak selesaiin aja. Oke, akhirnya saya selesaiin teman-teman. Dalam waktu 20 menit selesai. Apa yang terjadi Pak Hari? Saya tanya sama omnya teman saya yang jadi staf di situ. Om, gimana hasil saya? Keterima nggak? Dia bilang gini, Wibi, hasilmu itu 88. Tapi sorry, si anaknya Vence itu namanya siapa ya? Roy ya kalau nggak salah, Pak Ari, betul ya? Roy. Nah, betul ya. Saya masih ingat teman-teman. Tapi si Roy nggak mau terima kamu. Loh, saya bilang, kenapa? Hasil 88 kok nggak diterima? Karena menurut pendapat Roy, orang ini tipenya meremehkan. Diberi waktu 2 jam, kenapa dikerjakan 20 menit? Wah, saya tambah jengkel teman-teman. Saya bilang gini, Mbak, sampein ke Roy ya, saya bilang itu. Saya walaupun dikasih waktu 2 minggu, jawaban saya nggak akan berubah. Emang jawabannya itu. Benar nggak sih teman-teman? Kita emang udah selesai 20 menit mau apa gitu. Ya singkat cerita, saya akhirnya pupus udah, saya nggak ke kantor akuntan publik Pak Vence, dan akhirnya saya ngelanjutin jualan handphone. Ya, puji Tuhan, saya merasa diberkati, saya bergeser ke jualan kartu handphone SIM card-nya perdana, dan akhirnya tahun 2002, usia saya masih 25 tahun, tapi saya udah punya penghasilan rata-rata itu 25 juta saat itu. So, saya memberanikan diri untuk menikah. Tapi apa yang terjadi? 3 bulan setelah saya menikah, malah saya bangkrut. Ya, bisnis itu yang sudah saya rintis 6 tahun, ternyata hancur. Teman-teman, Anda kalau suka baca, coba search ya, ada orang namanya Michael E. Gerber. Michael E. Gerber. Orang ini punya satu buku yang sangat fenomenal, ya, dan itu sering dipakai buat acuan. Teman-teman tahu nggak? Menurut Michael E. Gerber, orang menjadi entrepreneur atau menjadi wira swasta itu punya 2 siklus yang very very challenging. Yaitu siklus pertama terjadi di 5 tahun. 5 tahun pertama, menurut Michael E. Gerber, semua entrepreneur itu 80% bangkrut, teman-teman. Jadi yang bertahan tinggal 20%. Kemudian orang-orang yang survive 20% ini di 5 tahun kedua, mereka bangkrut lagi 80%. Jadi kalau Anda hitung, Anda hari ini ada 100 toko buka bareng, 100 resto buka bareng, ya 100 apotek buka bareng, itu dalam waktu 10 tahun akan tersisa 4 saja. Ini yang ngomong Michael E. Gerber, dan ini bukunya fenomenal banget. So kalau ditanya, kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Very, very tough. Dunia entrepreneurship itu very, very tough. Oleh sebab itu, kebanyakan orang kan kenapa memilih untuk memilih untuk active income, yaitu mungkin sebagai karyawan atau mungkin dia sebagai self employee. Kalau Anda suka baca bukunya Robert Kiyosaki, nanti akan saya kasih lihat ya. Nah, teman-teman, apa yang terjadi di saya ketika saya 2002 bangkrut? Anda bayangin ya, ini bentar lagi Anda juga akan mengalami. Anda kan bentar lagi pasti mulai pacaran, mulai tunangan, mulai kawin, rumah tangga gitu kan. Teman-teman, bayangin ya, tahun 2003 ketika saya pengangguran, anak saya lahir. Gila nggak? Anda bisa bayangin, saya sebagai papa muda, masih umur 26, no business, no income,
baru beli mobil, baru beli rumah, semua cicilan, dan saya bangkrut. Saya punya anak. Gila nggak? So mau nggak mau tahun 2004 akhirnya saya ketemu dengan satu bisnis ya, yaitu Prudential yang Anda udah lihat, dan ternyata hari ini ngerubah saya. Tetapi yang mau saya sampaikan, saya nggak akan presentasi tentang bisnis Prudential sama sekali. Saya cuma mau buka pikiran Anda tentang hidup itu seperti apa. Teman-teman, saya ketika start di Prudential, saya adalah orang yang nggak pede. Saya kalau bicara selalu gagap, terutama kalau presentasi ataupun ngomong sama orang nggak kenal. Anda mungkin akan bertanya-tanya, loh kok sekarang lancar? Pak Ari, saya mau ngaku nih. Saya dulu waktu bikin skripsi ya teman-teman, ini nggak apa-apa, saya kan udah lulus lama ya. Dulu dosen penguji saya itu ada Pak Rio, ada Pak Aris Graha, udah almarhum, dia sebagai ketua penguji. Kemudian yang kedua ada Pak Ponco, nggak tahu masih ada nggak? Ada. Nah, kemudian ada juga Bu Yuli, masih ada nggak? Ada. Oh, sudah enggak. Sudah resign. Nah, teman-teman bayangin ya, saya kan nggak ada waktu untuk kuliah, cari duit. Jujur ya, yang bikin skripsi saya guru ekonomi SMA saya, teman-teman. Oke, jadi Pak Ari ojo emosi ya. Wah ternyata dulu yang tak lihat itu bukan lu yang bikin ya. Ya iyalah, nggak ada waktu gitu-gitulah ya. Teman-teman yang lucu adalah saya gagap. Anda kalau nanti uji kan disuruh baca, betul? Suruh baca kan? Saya nggak bisa baca teman-teman. Tapi saya lihat Pak Ponco lagi ngobrol, Bu Yuri lagi ngobrol. Saya tiba-tiba saya cuma ngomong selesai. Serius, sumpah mati demi Tuhan itu yang terjadi. Ya, yang lebih keren lagi, dosen penguji kan pasti udah prepare dong apa yang mau ditanyain. Pak Ponco tiba-tiba gini, coba kamu lihat halaman 12 misalkan gitu. Terus dia ngasih saya pertanyaan gitu ya. Saya jawab teman-teman, Pak Ponco terus bilang, coba lu lihat halaman 12. Kenapa Pak? Jawaban lu dengan buku nggak sama. Oke, saya tanya lagi, dia tanya lagi. Saya jawab, oke sekarang buka halaman 34. Kenapa Pak? Enggak. Jawabanmu dengan buku nggak sama. Kamu jawab jujur lah. Ini yang bikin siapa? Saya Pak yang bikin. So teman-teman, itulah dunia saya zaman dulu, gila banget ya. Ya itu serba-serbi saya dulu waktu skripsi di Ubaya, dan benar-benar membantu banget ya Pak Aris Graha waktu itu. Saya tahu dia membantu saya karena saya kenal ya. Waktu satu malam sebelum ujian ketemu saya makan di Darmosada, Pak Aris Graha, saya pulang basket, Pak Aris Graha tanya saya, loh bukannya kamu besok ujian ya? Iya Pak, ya, nggak apa-apa, masih basket dulu gitu. Dia sengaja kasih pertanyaan gampang-gampang gitu loh, jurnal-jurnal, aduh masalah sepele-sepele gitu loh. Dan akhirnya saya lolos dengan C plus dengan apa? Koreksi ya? Apa C plus dengan suruh revisi. Revisi, C plus dengan revisi. Wah, saya marah-marah sama guru SMA saya teman-teman. Ya. Nah, teman-teman singkat cerita, model kayak saya gini, Anda bisa lihat pencapaian yang saya dapatkan di bisnis Prudential ya. Tapi satu kebanggaan yang saya dapetin adalah sejelek-jeleknya start saya sebagai manusia, yang nggak pede lah, yang minder lah. Tapi hari ini saya puji Tuhan diberkati dengan time and financial freedom ya. Saya bisa punya 2 restoran, dan yang paling happy adalah ketika saya bisa mensupport banyak orang bisa sukses juga di bisnis ini. Ya, nah teman-teman, ketika saya hari ini ngomong ke Anda sukses, coba Anda semua kalau saya pancing dengan satu pertanyaan sederhana, apa arti sukses buat kamu? Contoh ya, saya kepengen ngobrol aja santai. Contoh nih, saya tanya sama yang namanya siapa ini, ada Edward. Nah, coba Edward, saya mau tanya aja, kita ngobrol santai aja. Apa arti sukses buat Edward? Boleh nggak Edward sampaikan? Saya mau bantu kamu untuk ngerti ya tentang kehidupan. Karena saya di luar, saya sebagai mentor, sebagai coach, saya sering bawain seminar. Nah, saya ingin berbagi sebuah insight buat Anda. Menurut Edward, apa sih sukses itu? Bebas finansial itu. Wah, kamu nyontek saya, kamu. Bebas finansial itu arti dari sukses. Itu masih abstrak loh. Ya kan? Freedom-nya freedom seberapa? Hari ini kamu tak kasih duit 100 juta, pasti kamu merasa kaya raya sudah pegang 100. Betul? Padahal di titik tertentu 1 M pun nggak ada rasa loh. Ya. Coba saya mau tanya Michelin nih, ayo satu lagi Michelin, menurutmu apa definisi sukses? Ini bukan ujian skripsi kok, tenang aja. Jawab ngawur. Apa Michelin menurutmu? Bisa-bisa punya anak 10 adalah suksesnya Michelin loh. Kamu masa tahu? Apa Michelin? Saya ya bisa
hidup dengan berkecukupan. Ya kan? Semua jawaban itu mirip. Ada yang gini, yang penting bisa bisa jadi orang yang berguna, yang penting bisa membahagiakan orang tua. Teman-teman saya kasih tahu ya. Saya ngajarin Anda berdasarkan ilmu NLP, Neuro Linguistic Programming. Anda yang suka hobi-hobi baca, pelajari NLP itu bagus banget. Itu ilmu seumur hidup bisa lu pakai. Teman-teman, goal itu secara sukses itu secara sederhana, definisinya begini loh. Ketika kamu memiliki sebuah goal dan kamu mencapai goal itu, itulah sukses. Contoh, hari ini goalmu adalah bikin endok dadar. Nah, tahu telur dadar toh? Nah, kalau telur dadarmu bisa sempurna bagus, berarti kamu sukses. Ya kan? Sukses karena kamu punya goal bikin telur dadar. Benar nggak? So, sukses itu bicara tentang sebuah goal, di mana goal itu bisa dicapai. Nah, sekarang kalau saya mau tanya nih, let's say Anda semua 5 tahun, 10 tahun dari hari ini, apa yang terjadi di hidupmu? Satu, pasti menikah. Kedua, Anda mulai membentuk sebuah rumah tangga, dan Anda mulai melahirkan anak-anak. Dan ketika Anda di level itu, UUD, ujung-ujungnya duit. Kenapa? Karena beli rumah pakai duit, nggak bisa pakai cinta lagi ya, harus pakai duit ya. Terus beliin susu, pakai duit suster, bayari sopir, semua nggak bisa pakai tinta ya, nggak bisa pakai cinta, semuanya harus pakai duit. Nah teman-teman, sekarang pertanyaannya lagi nih, ada orang bilang, "Oh Wibi, duit bukan nomor satu lah, kok yang penting itu happy." Wah, ada orang ngomong sama saya gitu. Teman-teman kalau boleh milih, Anda milih mana? Happy dengan kaya raya atau happy nggak kaya raya? Ayo, kalau Anda hari ini saya bicara duit, terus ada orang ngomong, "Kok Wibi, yang penting itu happy bukan duit." Oke, sekarang saya suruh pilih. Happy dengan kaya atau happy nggak dengan kaya? Saya yakin Anda pasti milih happy dengan kaya raya. Betul? Nah, kaya raya pun sekarang saya mau tanya, versi kaya itu kayak apa? Ayo, apakah megang 100 juta kaya? Apakah megang 1 miliar kaya? No. Saya sudah berada di titik itu, teman-teman. Dulu ketika saya pertama kali ketemu Prudential, saya nggak muluk-muluk, saya cuma ngomong sama leader saya. Saya bisa 5 juta aja, saya udah senang. Kenapa? Karena kebutuhan saya bayari uang susu 5 juta. Teman-teman ketika terima 5 juta, saya nggak puas. Saya kepengen 10 juta. So teman-teman, kaya itu bukan tentang angka. Kaya itu bicara tentang ketika kamu tidak bekerja pun, tapi uang masuk sendiri, disitulah baru kita ngomong kaya. Kalau kamu bekerja, kamu dapat duit, itu kekayaan semu. Why? Ketika kamu kehilangan produktivitasmu, berarti kamu sudah tidak menghasilkan income. Nah, sekarang topik yang paling seru nih buat kalian yang masih muda. Ko Wibi, passion saya A. Ko Wibi, passion saya B. Teman-teman, gimana Anda bisa tahu bahwa itu passionmu? Pernah nggak kepikir kalau Anda melakukan passion dan kemudian gagal dan Anda berkata, ternyata passionku nggak di situ? Teman-teman, ada banyak orang hari ini hobi masak. Dia merasa passion saya di dunia masak. Dan suatu hari dia buka resto. Dan dalam 3 tahun restonya tutup, ditanyain orang, "Loh, kok bisa tutup?" Ternyata passionku bukan di sini. Bener nggak sih? Banyak orang kayak gitu. Teman-teman saya kasih tahu ya. Nah, hanya orang minoritas di dunia ini yang bisa sukses sesuai dengan passionnya sejak kecil. Dan itu rata-rata terjadi pada atlet-atlet di luar negeri. Contoh Anda misalkan lihat pemain bola tuh. Messi misalkan, Ronaldo, itu passion dari kecil. Berapa banyak orang kayak Ronaldo dan Messi? Nggak banyak. Teman-teman, lebih banyak mana yang kayak saya gini? Saya dulu waktu masih di level gagap, kira-kira masa ada orang bilang, lu kayaknya bakalan sukses jadi motivator, lu bakalan jadi leader hebat loh. Teman-teman, saya rasa saya nggak akan berpikir ke situ. Tapi hari ini ketika saya sukses di Prudential, orang-orang mulai berkata, wah ternyata passion lu ngoceh, saya bilang gitu. Padahal dulu waktu skripsi aja selesai, nggak berani ngomong gitu loh ya. Nah teman-teman, banyak orang setelah sukses baru mengatakan, oh passionku itu di sini. Ya, so saya cuma mau ngingetin buat teman-teman, hati-hati terjebak dengan passionmu. Ya, saya nanti akan bahas. Terus gimana Ko Wibi? Masa saya mau tutup atau mau kubur passion saya? Oh enggak.
Saya nggak akan menyuruh Anda seperti itu. Tapi nanti lihat di ending saya akan kasih Anda tipsnya. Teman-teman, dulu passion saya adalah memiliki kantor akuntan publik. Masih ingat? Tapi ternyata hari ini saya nggak punya kantor akuntan publik, tapi saya bisa punya kantor agensinya Prudential, ada 2. Dan anak-anak saya ada 5 lagi ya. Nah teman-teman, sekarang kita masuk nih ke real life Anda. Setelah lulus Anda mau ngapain? Pilihannya pasti 2. Kalau nggak jadi karyawan, ya Anda mau jadi entrepreneur. Setuju? Ada nggak yang mau jadi nomor 3? Kowibi, saya nggak mau jadi karyawan. Saya juga nggak mau jadi entrepreneur. Terus lu mau jadi apa? Penonton. Nah, mana bisa? Betul nggak? Pasti pilih salah satu dong. Nah, teman-teman saya kasih Anda plus minusnya ya jadi karyawan. Ataupun jadi entrepreneur. Kalau Anda jadi karyawan, plusnya apa? Kita ngomongin plusnya dulu. Hidup lu nggak beresiko, teman-teman. Maksudnya nggak beresiko apa? Tiap bulan lu pasti dapat duit. Nyindir. Enggak. Ini anggap nggak ada apa hari gitu ya. Nah, yang kedua teman-teman, ya hidupmu tertata rapi. Serius, dari pagi sampai sore, pagi sampai sore tertata rapi. Kalau Anda tipe monoton, ya go ahead. Ya. Nah, tetapi ada banyak beberapa negatif dari karyawan, employee adalah ya Anda harus hati-hati antara laju income dengan laju inflasi. Kadang nggak berbanding lurus ya. Kecuali Anda jadi dosen hebat kayak Pak Hari gini, ya lain cerita gitu loh. Tapi berapa banyak bisa jadi dosen hebat kayak Pak Hari? Kan nggak banyak. Belum lagi kalau Anda suka baperan, Anda nggak cocok jadi karyawan. Kenapa? Gesek-gesekan. Benar nggak? Anda mau lebih atas sana, Anda mesti fitnah dulu Pak Hari, baru Anda bisa gantiin Pak Hari gitu loh. Ya, Anda mesti jelek-jelekin Pak Hari dulu, baru lu bisa naik jadiin Pak Hari. Kan benar nggak? Nah, yang paling saya takut ya teman-teman, kalau Anda jadi employee adalah Anda mentalitinya terbentuk sebagai safety player. Employee itu punya ciri safety player. Dia bukan risk taker. Dan semua orang sukses hari ini adalah tipe-tipe risk taker. Ya. Tentu dia juga mempertimbangkan antara risk versus reward gitu ya. Nah, tetapi kalau Anda sebagai entrepreneur, positifnya adalah Anda bisa punya unlimited income. Seberapa besar ambisimu, disitulah Anda bisa mendapatkan sebesar itu juga. Kalau Anda punya ambisi kecil, ya tentu hasilnya juga kecil ya. Anda punya time fleksibel. Ya mungkin di awal Anda kerja mati-matian, tapi after that Anda punya time yang fleksibel, Anda yang kontrol sendiri ya. Dan yang pasti entrepreneur pasti lebih punya pride lah ya ketimbang yang jadi employee. Kecuali kalau Anda jadi employee levelnya level kayak CEO, nah, beda cerita ya. Nanti saya akan tunjukin ke Anda. Teman-teman, negatifnya dari entrepreneur yang perlu Anda cermati adalah seberapa besar Anda punya modal. Anda masih ingat tadi presentasi saya soal Michael E. Gerber? Yang bahaya adalah modal. Kenapa orang banyak yang bangkrut? Karena modalnya kalah. Itu paling penting teman-teman. Bukan skill, bukan experience, tapi paling penting modal. Ya, so boleh dibilang high risk, high return. Persis kayak mirip ilmu ekonomi kita ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa banyak orang hari ini lebih memilih menjadi seorang employee? Hati-hati, apakah Anda disuruh orang tuamu? Atau apakah Anda sudah ditanamkan di alam bawah sadar sejak Anda masih kecil? Contoh, Michelle, sekolah yang pintar ya, nanti gede supaya dapat kerja yang enak. Jarang ada orang tua yang ngomong gini, Michelle, sekolah yang pintar ya, besok gede jadi pengusaha. Itu jarang terjadi di Indonesia. Secara turun-temurun, mereka selalu mendidik orang untuk berkata, ayo Veronica, sekolah sing pintar ya, usahano isa ranking. Besok bisa dapat kerja lebih enak. Selalu bicara tentang bekerja, bukan menjadi seorang pengusaha. Teman-teman, saya nggak ngerti Anda pernah nonton ini apa enggak, tapi ini keren banget menurut saya. Anda lihat ya, ini bicara tentang presentasinya Robert Kiyosaki. Ini bakalan Anda pakai seumur hidup. Saya cerita sekilas ya. Nah ini jadi kayak kelas nih, ini keren nih. Jadi Robert Kiyosaki ini adalah orang Jepang, tapi dia berkewarganegaraan Amerika. Anda bisa lihat ada banyak di Google, di YouTube, di TikTok pasti ada juga. Nah, Anda bisa lihat nih, tabel E dan S itu adalah active income. Leverage mereka itu nggak ada, karena mereka menggunakan tenaga dan waktunya sendiri. So di gambar itu ditunjukin, orang banyak menukar waktunya dengan uang, teman-teman. Orang-orang di level E dan S ini, secara population, itu di dunia ini 95% itu berada di level yang kiri ini. Ya,
E artinya employee, self employee artinya dia bekerja dengan sendiri, misalkan buka toko jaga sendiri, misalkan dokter, pengacara, notaris, dia benar-benar menggunakan waktunya sendiri. Dokter nggak praktek, nggak dapat duit, benar kan? Nah, so teman-teman yang sebelah kiri ini boleh dibilang dalam dunia ini ada 95% berada di tempat itu, tetapi lucunya hanya 5% yang benar-benar bisa sukses, hanya 5%. Dari 95 hanya 5. Tetapi kalau Anda lihat yang sisi kanan, leverage-nya begitu besar. Dan kalau Anda lihat dari populasi di dunia, di level kanan yang melee ini hanya 5%. Tetapi dari 5% ini boleh dibilang 95% akan berakhir dengan kesuksesan. Nah, so pertanyaannya adalah kalau kita bebas milih nih, kita pasti kepingin pilih yang di sisi kanan. Nah, so berjuanglah. Kalau Anda memang kepingin hidup kaya raya, punya waktu yang banyak, duit yang banyak, bisa cepat bahagiakan orang tua, Anda bisa pakai mobil mewah, rumah yang mewah, Anda harus berjuang untuk segera pindah ke kuadran 3 dan kuadran 4. E adalah kuadran 1, S kuadran 2, B kuadran 3, dan I kuadran 4. Saya nggak akan lama-lama di situ, nanti jadi kayak kuliah ya. Tapi intinya Anda nangkap ya, bahwa sebenarnya semua orang pasti kepingin menjadi Q4. Nah, teman-teman ini hampir terakhir, ya. Saya mau kasih Anda satu insight yang benar-benar akan Anda pakai di dunia ini selama Anda hidup. Percayalah, pilihan apapun itu semuanya adalah baik. Saya nggak tahu panggilan Anda mau kemana, tetapi ada pepatah berkata bahwa semua manusia dalam hidupnya akan ketemu dengan satu peluang emas. Teman-teman, bagaimana Anda bisa tahu itu sebuah peluang emas atau tidak kalau Anda tidak mengambil kesempatan itu? So, pesan saya, ambillah setiap ada peluang emas. Karena kita nggak tahu itu akan jadi peluang emas beneran apa enggak. Dan hari ini, ya, saya sebagai orang Prudential, sebagai pemilik kantor trustee agency, saya mencoba untuk memberikan peluang Anda untuk mau berbisnis Prudential. Bersama dengan saya akan support. Ya, kita tahu bahwa dengan adanya COVID, dengan adanya pandemi yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, akan muncul sebuah habit yang baru. Apa habit yang baru? Teknologi makin benar-benar maju, terutama teknologi digital ya, itu makin benar-benar digunakan. Dan yang lebih gawat, ketakutan terhadap COVID semakin tinggi karena resikonya nggak main-main, bukan batuk mencret, bener ya, resikonya bisa gone gitu kan. Jadi banyak orang menyarankan work from home, bener nggak? Kenapa? Karena kalau nggak urgent jangan keluar lah. Kenapa? Ya ada ketakutan. But life must go on, bener nggak? Kalau kita benar-benar sampai takut nggak ada relation, nggak ada keberanian untuk relasi keluar, bayangin pegawai bank nggak mau masuk karena takut. Bank tutup semua, wah ekonomi kacau. Betul? Nah hari ini saya mau kasih Anda satu good news. Saya selama 2 tahun terakhir ketika ada pandemi, bisnis Prudential kita tetap growth, ya, dan kita bisa mengandalkan 100% at home. 100% at home, ya, tetapi still produktif. Ya, dan kita full digital. Artinya kita udah nggak pakai paper, benar-benar paperless. Jadi semua diselesaikan lewat handphone. Ya, Anda jalankan bisnis Pro pun, Anda dapat free mentoring dari saya, dapat free coaching dari saya. Anda bergabung pun juga nggak bayar. Dan sorry to say ya Pak Ari, hukum ekonomi nggak terjadi di bisnis Prudential. Orang bilang low risk, low return, high risk, high return. Di Prudential saya ngelihatnya no risk, high return. Kenapa? Karena Anda nggak keluar modal apapun, nggak ada resiko, tetapi bisa high return. Ya, dan good news lagi ada sisa 4 bulan. Kalau Anda kepingin sukses di bisnis ini, karena setiap Januari kita mempromosikan manajer-manajer yang baru. Nah, pertanyaannya Anda mau fight nggak dengan sisa waktu 4 bulan ini dengan supporting dari saya? Ya, nah teman-teman, semoga ketika Anda nanti sudah sukses di bisnis Prudential, Anda mempunyai passive income yang besar, disitulah Anda baru mulai mewujudkan passionmu. Ya, karena kalau Anda udah sukses di Pro, teman-teman, ini passive income. Dan ketika Anda mau mewujudkan passionmu, itu butuh duit banyak. Nggak ada ceritanya Anda kepingin passion itu terwujud, tapi nggak pakai duit, nggak bakalan. Mungkin ada yang passion, KUIP aku kepingin punya salon. Teman-teman, bikin salon nggak murah. KUIP saya suka restoran, bikin kafe, itu semua butuh duit gitu loh. Ya, nah, so teman-teman kalau Anda mau tahu lebih lanjut, ya, kepingin kenal saya lebih lanjut, Anda kepingin saya support, ya, Anda boleh catat nomor saya, Anda boleh DM saya di WA 081 833
0812 ya. Itu saya ketik di kolom chat. Silakan kalau Anda merasa oke, saya mau ambil opportunity ini, siapa tahu ini peluang emas. Anda boleh kontak saya ya. Semoga aja Anda bisa mewujudkan apa yang menjadi passionmu. Ya. Oke, teman-teman,